Baik, akan kita lanjutkan kuliah kita rangkaian metodika 2 ini. Kemarin kita sudah membahas tentang bab yang kedua, yaitu power amplifier. Cuman saya ini pelupa, kemarin sampai di mana kita bahasnya, sampai di slide halaman berapa, kalau boleh tahu. Slide 14, oke, baik. Oke. Ya, jadi slide 14 ini tentang pemotongan sinyal besar ya. Pemotongan terhadap sinyal besar. Jadi kalau sinyal besar itu ada kemungkinan, ada berpotensi untuk kepotong baik ujung atas atau ujung bawah atau kedua-duanya kepotong ya. Jadi sebagai contoh di sini, jika sinyal bertambah ya, sinyal increases bertambah, kita akan mendapatkan pemotongan di cut off. Jadi kalau sinyalnya AC-nya bertambah, maka kita akan terjadi pemotongan di titik cut off seperti gambar A. Gambar A ini, kita lihat gambarnya. Gambar A ini gambar A. Jadi kalau kita berlebih ya, sinyal tambah, maka akan terjadi pemotongan di cut off ini. Cut off. Ini berlebih ya. Ini cut off. Ya kan, ini potong cut off. Ini potong di sini, ini potong di bawah ini. Ya, yang diisinya. Ada lagi, masih besar lagi, harusnya dipotong. Jadi pemotongan di cut off, ini potongan di saturasi, gambar B. Nah, kemudian berikutnya, nah, tetapi pemotongan saturasi titik cut off dan saturasi itu adalah cacat ya, suatu cacat yang tidak kita inginkan ya, tidak kita inginkan ya, cacat nanti sinyal. Kalau sinyal suara, maka suaranya akan potong ya, jadi jelek, tidak utuh. Jadi ketika terjadi kecacatan sinyal ya, maka akan mendrive loudspeaker ya, loudspeakernya akan it sounds terrible ya, jadi suaranya akan jelek. Jadi untuk mendesain yang baik ini, well design sinyal amplifier ini, maka satu-satunya jalan adalah key-nya itu harus berada di tengah-tengah. Kalau nggak di tengah, berarti nanti kalau kan sinyal itu atas bawahnya sama ya. Kalau nanti kalau nggak di tengah-tengah, nanti atas potong, atau nggak di tengah-tengah ke bawah kepotong. Jadi yang paling baik key-nya di tengah-tengah. Sudah lakinya di tengah-tengah, sinyalnya jangan lebih itu ya, jangan lebih pemotongan itu. Jadi kita desain nanti swingnya itu sinyalnya jangan melebihi itu, sehingga kita rancang seperti gambar C ini tengah-tengah persis. Ini kan agak ke atas, ini motong yang saturasinya ini. Kalau ke bawah, motong cut off-nya. Jadi ini harus di tengah-tengah, sehingga ini maksimum ya, maksimum optimum ya. Ini pun di tengah-tengah pun ini nggak boleh lebih ini ya, sinyal yang kita bangkitkan ya, yang kita kuatkan tidak boleh besar-besar. Nah, outputnya diperkirakan seperti ini, jangan sampai ini
Nah, meskipun demikian bisa potong juga kalau ini besar ya. Nah, tapi ini adalah maksimum ya, maksimum. Ya, itu adalah prinsip garis beban ya untuk pemotongan sinyal. Kemudian berikutnya maksimum output. Nah, maksimum output. Ini tadi kan kalau terlalu bawah ini ya. Ini terlalu atas ini. Nah, sehingga ketika key-nya itu berada di bawah titik pusat, di bawah senternya, di bawahnya dari garis beban ini, di bawah pusatnya garis beban, nah, maka maksimum peak atau disingkat MP ya, MP maksimum peak itu outputnya adalah IC key dikalikan RC. Nah, jadi di sini nanti ini adalah IC key dikalikan RC. Jadi arusnya IC key kerjaan tadi dikalikan RC. RC adalah RC huruf kecil, ini berarti hambatan AC-nya. Saat kita bicara analisis AC, ya, bukan lagi DC, tapi analisis AC. Maka IC key dikalikan RC. Nah, itu kan RC ini. Ini bukan arusnya ini. IC kali RC tadi, IC kali RC kecil tadi, ini tidak perlu lebih dari ini. Kalau lebih dari ini potong nanti. Ya. Jadi ini ya katanya maksimumnya. Jadi maksimum peak-nya, maksimum peak-nya ini. Nah, kemudian di sisi lain, kalau key-nya di atas titik tengah ya dari garis beban, maka ini gambaran. Jadi maksimumnya berbeda lagi. Kalau di sini berarti maksimumnya ini VCE ini. Ini kan sumbu mendatarnya ke gambar saya hilang. Gambarnya di sana hilang nggak? Enggak ya. Gambar saya hilang. Saya pakai ini aja. Nah, saya cari di. Nah, ini berarti rentangnya ini adalah VCE key, ya kan? Ini kan VCE, sumbu mereka kan VCE. Berarti itu di tengah ini titik key kan, titik key. Berarti itu besarnya VCE key kan? Bisa di dipahami ya? Ya, jadi sumbu datarnya VCE, titik key-nya di sini titik key. Ya. Berarti titik key ini VCE key di sini. Terus 0, berarti 0 sampai VCE key. Berarti ini tegangannya ini maksimumnya adalah VCE key, gitu ya. Nah, itu kalau berada di agak ke atas. Nah, berarti kalau di tengah-tengah, itu maka yang bawah ini harus sama dengan yang atas ini. Oleh karena itu IC key kali RC kecil ini harus sama dengan VCE key. Di sini tadi harus sama. Nah, ini kalau kita rancang IC key kali RC kecil sama dengan VCE key, maka titik key-nya di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Itu ya. Bisa dipahami ya? Halo. Oke, baik. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, oke, sekarang contoh ya, contoh. Jadi, contoh ini ada rangkaian amplifier atau penguat. Ini common apa? Common emitter ya. Common emitter. Kemudian VCC-nya 30. R1, R2-nya R1 490, R2-nya 868, ini RC 120, RE20 dan RE 120. Ini ditanyakan berapa IC key-nya, VCE key-nya dan RC kecilnya. RC kecil itu hambatan RC di kolektor saat analisis AC ya. Nah, setelah biasing kan kita analisis AC ya, setelah rangkaian AC-nya. Nah, berarti kita mencari bias dulu ya, biasnya ini voltage divider ya, divider bias ya. Maka di sini kita mencari VB di sini.
VB itu bagian kanan kan, ini VCC 30 dibagi ke R1 dan R2. Maka di sini adalah tekanan di R2. Nah, itu kan R2 berarti R2 dibagi R1 plus R2 dikalikan VCC. Ini 68 dibagi 68 plus 40 kalikan. Berarti ketemu VB di sini 3,7 volt. Nah, di sini ada basis emitter, ada VBE, tekanan barier ya. Nah, itu basis emitter ya. Nanti kita mencari di VE di sini, kaki emitter ini, tekanan VE di sini adalah VB di sini dikurangi VBE ini. Ya, dikurangi VBE. Berarti ini silikon ya, berarti 0,7, berarti VB tadi dikurangi 0,7 dari VE. Jadi VE sama dengan VB dikurangi 0,7. Ketemulah 3,7 dikurangi 3 volt. Ya. Berarti IE di sini, IE adalah VE dibagi RE. Nah, VE dibagi RE adalah 3 volt dibagi 20, 150 miliampere. Berarti nanti di RC di sini ya sama. Sebetulnya besar ini ya, yang besar ini teman, ini ya sama karena apa namanya betanya sangat besar ya, alfanya sangat kecil ya. Jadi ini yang selalu kita anggap sama. Ya. IC sama IE ini sama. Ya. Berarti di sini nanti IE-nya sekian, IC-nya juga kira-kira 150 miliampere. Nah, setelah ketemu ini, kemudian kita mencari ICQ. ICQ-nya berarti ini 150 miliampere karena IC itu sama dengan IE. Nah, ini ICQ sama dengan IE 60 miliampere. Nah, VCEQ-nya berarti VC min VE. Ya, VC min VE. Ya kan? VCE itu adalah VC min VE. Ya, VC min VE. Nah, VC-nya berapa? VC-nya adalah VCC dikurangi IC kali RC. Kan tegangan ini 30, di atas 30 ini tegangan berapa? Nanti di sini berarti ini 30 kurangi tegangan di sini. Ini adalah IC kali RC. Berarti VCC dikurangi IC-nya 150 ya. 60 kalikan RC-nya 30. Nah, berarti ini VC-nya adalah 12 volt. 12 volt berasal dari 150 dikalikan kalikan 120 ya, benar, 150 dan 120 bagi 1000, benar ya? Dengan belakang ke 50 kali 120, delapan belas bagi 1000. 18 berarti 30 dikurangi 12, 18. 30 dikurangi 12 ya, 12. Berapa tadi itu? 12 ya, 12 kan? 12 itu adalah VCC ya, dikurangi IC kali RC. Nah, VC itu IC kali RC nya 50 dikalikan berapa tadi? 120 ya, 12 volt. 30 kali 12 ini kira 18 volt. Berarti 30 kali 18 12 ya, 12 dikurangi 3 VE nya 9. Jadi VCEQ nya adalah 9 volt. Nah, sedangkan RC ini adalah kita sudah ke rangkaian AC, RC ini adalah RC paralel RL. RC paralel RL karena RC dan RL ini paralel kan. Lalu kita bahas common emitter dulu ya. Common emitter ya. Itu RC-nya RC kecil ya, RC kecil AC berarti ya. Ini RC kecil berarti kita AC. Kalau udah besar berarti DC ya. DC AC. Jadi AC maka R totalnya adalah RC paralel RL. Nah, sehingga RC paralel RL tadi itu berapa? 120 dengan 80, 72. Nah, ini terjawab sudah semua. Jadi pertanyaan pertama, ICQ-nya berapa, VCEQ-nya berapa, dan RC kecilnya berapa. Nah, sekarang soal latihannya
pada gambar contoh satu tadi, RE-nya berubah dari 20 menjadi 30. Kemudian berapa ICQ dan VCQ-nya? Berapa? Kalau tadi kan 20 ya. 20. Ya, 20 RE-nya sekarang berubah menjadi 30. Ya, menjadi 30. Berarti VB-nya tetap ya. VE-nya tetap. IE-nya berubah. IE berapa? IE-nya berarti IE-nya 0,1 100 mA ya. 100 mA. 100 mA berarti ICQ-nya 100 mA ya kan? 100 mA. Dan VCQ-nya VC itu VCC dikurangi IC kali RC. Berarti IC kali RC 120 kali 100 ya. Berarti berapa? VC-nya. VC-nya berubah menjadi ya. Halo. VC-nya berapa? Ya, Nagita. 18 ya, betul. 18 30 dikurangi 12 ya. 30 dikurangi 12, 18. 18 dikurangi VE kurangi 3 15 ya. 15. Jadi ini dari 100, ini 15 ya. 100 ini 15. 15 kurang 3 kan? 15 kurang 3. Ya. Kemudian RC-nya tetap ya. Tetap kan nggak ada perubahan. Oh, nggak ditanyakan juga ini ya. Enggak, tetap. Cuma diganti apa namanya? Dari 20 jadi 30. Ya. Itu ya. Kami ya, ada yang masih belum paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ke contoh 2. AC load line, ya, garis ban AC, saturasi dan cut off dari soal contoh 1 tadi. Juga carilah maksimum peak to peak, tekanan peak to peak. Jadi tadi kita sudah menghitung tadi ya, yang contoh 1 tadi itu ICQ-nya 90, VCQ-nya 9 ya. Kemudian carilah saturasi dan cut off dari AC-nya ya. AC resistan RE-nya, RC-nya. RC-nya berarti tadi RC-nya dari 72 ohm ya. Jadi kan RC pada RL. Kemudian berarti IC saturasi adalah ICQ ditambah VCEQ per RC. 950 ditambah 9 bagi 72. 275 mA. Dan VCE cut off VCEQ plus ICQ kali RC sama dengan 9 volt, VCEQ-nya 9 volt ya. ICQ-nya 150, RC-nya 72. Berarti ini 958. Ya. Berarti maksimum peak to peak ya, dengan supply volt 30 itu lebih kecil 30. Pasti ya, kecil 30. Nah, kemudian MP-nya lebih 30. Terus MP-nya berapa? MP itu maksimum peak. Ini maksimum peak to peak, dari separuhnya. Separuhnya berapa? Nah, separuhnya kan ICQ kali RC atau VCQ-nya. Ya. ICQ kali RC itu ketemunya 10,8. Ya. ICQ kali RC atau VCQ-nya
9. Ya. Berarti MPP-nya itu adalah 18 volt. Gitu ya. Volt. Jadi dia bilang ini ICQ kali RC-nya berarti ini kepotong. Karena PCQ-nya 9. Ya. Jadi dia 18. Kiri kanan. Gitu ya. Halo? 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 Ya, silakan Muhammad. Ya, paham ya? Sylvia? Paham ya? Coba kita kembali ke sini lagi ya, kembali ke ini ya, AC ya. AC apa, garis band AC. Dan AC. Ini saya khawatirnya ada yang nggak ngerti, diam saja. Semua dari sini ya. Nah, sini. Nah, garis AC ini ya. Nah, ini garis DC ya. Ini apa namanya, penguat ya, komonitor. Kemudian ini garisan DC-nya. Ini DC-nya. Jadi ini kan IC itu kan, berarti isi PCE itu kan VCE sama dengan VCC dikurangi RC dikurangi IC kali RC plus RE ya. Ada dua kan? SE plus RE. Ya, ini VCE-nya. Ya. Jadi VCE di sini sama dengan VCC dikurangi IC kali RC ditambah RE. Ya. Berarti kalau kita gambarkan grafik IC VCE-nya pada saat IC-nya 0, IC-nya ini kan, IC-nya 0 di bawah ini, IC-nya 0. Maka VCE-nya berapa? Nah, kembali lagi, VCE sama dengan VCC min IC kali RC plus RE. Berarti kalau IC-nya 0, tinggal apa? VCE sama dengan VCC min 0. Ya kan? Karena IC-nya 0. Nah, berarti VCE sama dengan VCC ini. Terus yang di sini VCE-nya 0. Berarti VCE sama dengan VCC dikurangi IC kali RC plus RE. Kalau VCC dikurangi IC kali RC plus RE sama dengan 0, ya berarti VCC IC kali RC plus RE sama dengan 0, berarti IC kali RC plus RE sama dengan VCC. Ya. Nah, kalau gitu IC-nya sama dengan VCC dibagi RC plus RE di sini. Gitu ya. Ini ya, ini kita ngulang lagi yang garis depan DC dulu di semester 1 sudah dijelaskan ini ya. Semester 3 kemarin ya. Nah, titik Q-nya harganya titik Q ya. Nah, kemudian sekarang ke garis depan AC ini. Ini kepentingannya berubah. Ini yang DC ini. Ini AC. Kenapa berubah? Karena di sini di titik cut off-nya tidak lagi VCC. Tetapi di sini, jadi titik Q itu titik kerjanya ya. Nanti kalau setelah menjadi AC, itu titik Q-nya bergerak sesuai dengan ini. Titik kerjanya. Kalau DC dia nggak bergerak. DC kan nggak ada sinyalnya. Titik Q-nya di sini, titik berhenti di sini. Nah, titik Q DC dan AC sama. Ya. Berarti titik Q-nya untuk AC nanti bergerak sesuai dengan sinyalnya ini. Jadi dia ke atas, ke bawah, gitu. Swing ya. Nah, kalau yang DC enggak. Nah, kalau kita bicara AC, ini rangkaian equivalent AC-nya. RE-nya mana? Nggak ada, di bypass oleh RC tadi. Nah, ini kan kita bicara AC. Kalau bicara DC ini apa? Di kopling ini lepas ini. Bicara DC kan hanya ini aja gambarnya. Semua kapasitor open. Kalau gambaran DC kan semua kapasitor
open, berarti tinggal ini aja. Kalau rangkaian AC semua kapasitor short, ini short, ini short, ini short. Nah ini berarti RE-nya hilang, ya. Nah berarti gambarnya ini short, ini short. Berarti gambarnya ini, ya sambil ngulang ya. Gambarnya ini kan. Nah sekarang RE-nya nggak ada lagi kan? Nah RE nggak ada lagi. Nah berarti nanti di sini di cut off-nya itu tidak lagi sebesar VCC. Karena di sini ini adalah VCE, ya. Ini kan di sini nih, ini VCE di sini kan VCE, ya tengah-tengah ini ya, sinyal ini VCE. Kemudian nanti sinyal bergerak, ya, ngikuti sinyal input ini, bergerak, dia bergerak gitu ya. Nah pas bergerak ini ke turun bawah. Nah ini berapa besarnya ini? Ini besarnya adalah ICQ kali RC. RC mana ini RC jadi satu, ini RL dan RC jadi satu nih, ya paralel. Nah makanya ini RC kecil ya, ini paralel. Berarti IC kali RC. Loh, kenapa kok menjadi lebih kecil dari VCC? Nah, jelas kalau VCC berarti kan IC kali RC plus RE kan gitu tadi. Kan tadi RC plus RE ini dari mana tadi? Oh, gambarnya hilang. Gambar saya hilang. Nah, yang gambar B masih kelihatan gambarnya ya? Masih hilang. Kelihatan? Tidak ya. Di sini kan IC ya, apa namanya? IC cut off-nya, IC saturasinya adalah VCC per RC plus RE kan? Ya, berarti kita kembali ke gambar ini tadi. Nah, berarti di sini ini VCEQ ditambah kalau DC ya, VCI tambah ICQ kali RC plus RE kan gitu ya, RC plus RE. Padahal ini RC kecil itu paralel dari RC dan RL, tentu lebih kecil. Padahal ICQ-nya sama, R-nya lebih kecil, berarti hasilnya lebih kecil nanti. Oleh karena itu di bawahnya ini, nah arusnya lebih besar, jadi miringnya nanti berubah, ya berubah. Nah, berubahnya itu gambar saya hilang. Nah, jadi berubahnya itu ini di bawah, yang bawah itu VCI cut off-nya adalah VCI ditambah ICQ kali RC, sedangkan di saturasinya IC saturasi adalah ICQ ditambah VCEQ per RC, ya per RC. Makanya ini bergeser miringnya, ya. Kemiringan gradiennya, kemiringan slope-nya bergeser. Jadi VCC tambah VCE-nya cut off-nya lebih kecil dari VCC. Makanya tadi ini ya. Nah ini VCE-nya ini dihitung ya, di rumus ya, dihitung semua. Nah, nanti ketemu itu, nah, nanti di sini MPP-nya masih peak to peak lebih kecil dari VCC. Karena tadi garisnya itu miringnya menjadi lebih curam. Jadi maksimum peak to peak-nya itu lebih kecil dari VCC. Nah, jadi ini kalau mau cari rumusnya ini cari apa namanya? Kenapa seperti itu ini dari sini? Ya, dari gambar tadi. Nah, VCC, VCE sama dengan ini gambar pakai apa? Kirchhoff ya, bom Kirchhoff. VCE sama dengan 0 ya. IC sama dengan main VCC. Nah, padahal IC itu adalah ini kan AC ya. Jadi delta IC perubahan. Nah, perubahan IC itu adalah delta IC kecil. IC AC itu sama dengan perubahan DC-nya ya. Maka ini IC dikurangi ICQ. PCE-nya juga demikian, delta PCE, perubahan PCE AC-nya ini. Jadi AC-nya, PCE AC adalah perubahan dari PCE DC. Maka ini juga PCE dikurangi PCEQ. Nah, dari dua persamaan ini dan ini ya, disubstitusi nanti ketemu ini. Nah, ICQ-nya.
Nah, pada saat saturasi, ya, pada saat saturasi, berarti VCE-nya 0. VCE-nya 0. Ya kan? Saturasi kan VCE-nya. Nah, VCE 0 ini 0. Tinggal ini. Maka isi saturasi, isi plus ini. Sedangkan saturasi, VCE cutoff ini. Gitu ini. VCE plus isi kali RC. Ini yang contohkan tadi. Contoh nomor berapa tadi? Ini contoh ini tadi. Nah, ini IC, VCEG, ya, terus RC-nya. Kemudian ini kan mencari ini VCEG, ini mengulang dulu ya. Terus kemudian contoh keduanya itu mencari saturasi tadi yang AC. Nah, ini mencari garis band AC load line. Berapa IC, berapa apa namanya? ICQ-nya dan IC dan VCE untuk saturasi di garis band AC. Nah, ini kan saturasinya berapa, VCE berapa. Nah, MPP begitu dari 30, karena dari 30 dari cari ketemunya 18. Sebetulnya ketemunya sebenarnya tidak 18, tapi ini kalikan 2. Tapi kalau ini dipotong karena dia cuma 9. Jadi kali RC 10,8 kan. Tapi ini nanti potong ini. Ya. Karena hanya 9, dia kan hanya 9. Ya, hanya 9 VCQ-nya. Sehingga MPP-nya 2 kali 9, 18. Gitu. Paham ya? Ada yang tanya kan? Halo? Halo ya? Adil. Baik, tanyakan Adil. Tanyakan ini. Ya, Ade. Ya, silakan. Belum. Oh, masih jelas ya. Oke, baik. Baik ya. Jadi ini nah, paham ya? Ini ya untuk garis band AC ini ya. Kalau ini agak sedikit apa? Ya harus ngerti gitu ya. Dari mana ini AC-nya. Oke. Nah, berarti ini paham ya. Oke, sekarang kita latihan soal 2 ini dengan menggunakan contoh 2 ini, example 2 ini. Ubahlah RE dari 30, RE menjadi 30. Ini adalah IC saturasi dan VCE cut off. Tapi AC ya, IC saturasi AC, VCE cut off yang AC, dan MPP-nya maksimum peak to peak. Nah, berarti gimana? Kalau RE 30 berarti yang berubah apa tadi? Yang latihan 1 tadi. Yang berubah adalah IC, ya ICQ. IC-nya ya IC-nya IE ya. IC IE berubah menjadi 100 mA tadi ya. Berarti ICQ-nya 100 mA. Ya. 100 mA. Berarti 100 mA kita mencari IC saturasi adalah ICQ 100 ditambah, nah ini VCEQ nya berapa tadi? Bukan 9 tadi. 9 kan VCEQ
VCQ yang contoh apa tadi, berapa tadi? 15 ya, 15. Jadi ini 100, ini 15, ini tetap 72 kan nggak berubah, yang RE nya, ini RC pada RL kan nggak berubah. Jadi 100 ditambah 15 dibagi 72 berapa? 15 bagi 72. 208 ya. 208 ditambah 208 sudah semuanya ya. Tambah 100 ya. Ini berapa? Tambah 100. Tahun 8 baru ini ya, baru ini saja ya. Nanti tambah 100, 300 ya, 308 ya, 308. Ini 275 kan, 308 miliampere. Berarti IC saturasinya adalah apa tadi? 308 miliampere ya. Kemudian VCE cut off nya berapa? VCE ditambah ya, VCE nya berapa? VCE nya 15 ya, 15 ditambah ICQ kali ICQ nya berapa tadi? 300 ya, 300 8 dikalikan CR nya tetap 72. Jadi ketemu berapa ini? Pokoknya harus di bawah 30 ya, harus di bawah 30. Dua koma satu ya, 22,1. Jadi ini 15 ditambah 100 dikalikan ini, harus kalikan 72, itu kan berarti 7,2 ya, 7,2 ini 15 ya, 22,1 ya, oke, 22,1. Ini masih di bawah 30 kan, 22,1. Nah, kemudian ininya berapa? Ini ya. Berarti ICQ kali RC berapa? ICQ nya tadi berapa? ICQ kali RC 100 dikalikan 72, 7,2 ya, 2. Atau VCQ nya berapa? 2. VCQ nya berapa? VCQ nya 15 tadi ya, 15 ya. Berarti kita ambil yang kecil ya, 15. Berarti yang 15 ini kepotong nanti. Nah ini yang kita ambil yang IC kali 7 apa tadi? 7,2 tadi berapa? 7,2 ya, 7,2 kali 2, MPP nya adalah 7,2 kali 2, 7,2 kali 2 berarti berapa? 14,4. Peak to peaknya ya, 14,4 ya. Jadi ini ICQ apa namanya? ICQ-nya ada di atas ya, ini. Daripada yang tadi ya. Jadi kan ICQ kali RC-nya
10,8, lebih besar kan? Ini berarti ada di atas. Kalau yang soal ini ada di bawah ya, bawah dari titik kerjanya. Oke, jadi ketemu isi saturasi tadi berapa? Isi saturasi 38 ya. Kemudian VCE cut off, VCE cut off 22, ya 22,2, MPP nya 14,4 ya. Oke, nah bisa ada berapa? Oke, baik. Baik, kalau ada pertanyaan, lanjut ya. Baik, sekarang kelas A operasi. Jadi tadi kan hanya pengantar ya, pengantar untuk menggambarkan garis ban AC ya, garis ban AC. Kita sudah paham garis ban AC. Nah, sekarang kita baru lanjut ke kelas A, nanti ada kelas A, kemudian kelas B ya, dan seterusnya. Baik, ini karena masuk waktu zuhur ya, kita tahan dulu ya, kita tahan dulu, kita break, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan yang kelas A ini. Oke ya. Oke, baik. Saya izin dulu untuk break. Kalian juga begitu ya.
You are currently the only person in this conference. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, ini gambar saya hilang. Apa namanya, ke kelas operation ya. Kelas A. Jadi dari gambar ini, gambar kelas A ya, kelas A itu gambar kiri itu gambar rangkaiannya kelas A. Ini kelas A di kamar emitter ya, kamar emitter. Kelas A kamar ini. Kemudian pakai voltage divider biasanya pakai voltage divider. Kemudian kelas A itu titik kerjanya di tengah-tengah. Kelas A, jadi kelas A itu adalah titik kerjanya di tengah-tengah. Jadi gambar kelas A yang sebelah kiri ini adalah common emitter kelas A, kirinya kelas A adalah titik kerjanya di tengah garis beban. Nah, keadaan common emitter berarti outputnya di kolektor ya, kolektor. Kemudian titik kerjanya di tengah-tengah supaya terjadi maksimum ya, maksimum optimum ininya penguatannya ya, ini optimum. Kemudian kita menghitung penguatan dayanya ya, AP ya. Kalau penguatan tegangan itu sudah selesai semua ya, common emitter kemarin sudah selesai di waktu small kecil dulu ya, sama semua. Jadi sekarang yang muncul adalah karena penguat daya, berarti penguat daya besar berarti penguatan dayanya ya, AP-nya. Selama ini kita nggak pernah menghitung AP, tapi kita V ya, penguatan tegangan. Itu sinyal kecil. Nah, untuk sinyal besar ini kita menghitung penguatan dayanya, yaitu AP. AP adalah P out dibagi P in. Ya. P out dibagi P in. Jadi penguatan tegangan adalah sama dengan daya output, daya ini AC ya, karena dikeluarkan adalah AC kan, AC artinya yang dikeluarkan sinyalnya itu AC, sinyal yang dikeluarkan. Jadi definisinya penguatan daya ini adalah daya output AC dibagi dengan daya input ya, AC. P input AC dan P output AC. Sebagai contoh misalnya dari gambar A tadi, output powernya itu 10 mW. Kemudian power inputnya
itu 10 mikrowatt. Nah, berarti terjadi penguatan sebesar 10 miliwatt dibagi 10 mikrowatt ya, kali. Jadi ini adalah definisi dari tekanan. Nah, sekarang kita rinci dari penguatan tekanan tadi, output power, output input power, input dayanya. Nah, kita mulai dari output power. Jadi daya outputnya itu berapa? Untuk menghitung AP tadi kan kita harus tahu output dayanya. Ya. Jadi kalau kita mengukur tekanan output ya, pada gambar A tadi, nah, itu biasanya kalau AC kan RMS ya. Ini AC biasanya kita gunakan sama RMS. Yang kita nyebut PLN, berapa dari tegangan PLN? PLN 220 volt itu apa? Itu adalah AC ya. Efektif RMS. Karena PLN itu adalah AC. Jadi kita bicara AC itu pasti bicara RMS ya. RMS. Atau kalau SMA dulu efektif ya, tekanan efektif. Jadi di sini V-nya VRMS. Jadi P output adalah VRS kuadrat dibagi dengan RL bebannya. Nah, tapi kadang-kadang kita untuk menghitung ini dalam rangkaian percobaan ya, itu kadang kita mengamati osiloskop ya. Karena kita juga lihat di osiloskop itu cacat enggak sinyalnya ya. Akan terlihat di osiloskop. Kalau pakai osiloskop berarti sinyal cacat tidak terlihat gambarnya. Nah, oleh karena itu kalau menggunakan osiloskop berarti kita pakai peak to peak ya, dari puncak bawah ke atas ya. Kalau kita mengukur pakai osiloskop maka peak to peak. Jadi VRMS kita ubah ke peak to peak ya. VRMS kuadrat tadi kita ubah ke peak to peak. Nah, kita ubah ke peak to peak berarti VRMS itu kan perangkat ya. Ya, V efektif itu adalah V maksimum dibagi akar 2 ya. Jadi V peak itu adalah Vm dibagi akar 2. Nah, kalau peak to peak berarti 2 kalinya ya. Kalau peak to peak berarti 2 kali peak, 2 kali maksimum dibagi akar 2. Berarti nanti V peak to peak itu daripada V peak ya, atau 2 kali 2 dari VMS ya. Berarti kalau kita menggunakan V outputnya tadi peak to peak, VRMS 2 akar 2 VRMS, karena V peak VRMS itu adalah 2 V peak per akar 2 ya. Berarti kalau 2 dikuadratkan itu 8 ya. 2, 4, 4. Jadi maksimum output power yang terjadi, amplifier memproduksi sinyal output peak to peak ini ya, under RP ini maksimum ya. Gambar ini itu yang nggak kepotong lagi maksimum. Maka tadi V peak to peak-nya maksimum. Nanti pada gambar itu tadi V peak to peak-nya adalah maksimum. Maka output power-nya adalah ini V output-nya maksimum jadi MPP. MPP itu maksimum peak to peak per 8 RL. Ingat ya, kenapa kita pasang MPP di sini? Yang tadi maksimum. Ini maksimum. Sinyalnya maksimum ya. Tidak kuat. Nah, tadi maksimum semua. Sehingga di sini kita tulis MPP kuadrat per 8 RL. Karena V peak to peak itu maksimumnya. Ini maksimumnya. Digunakan semua. Jadi P output maksimum adalah MPP kuadrat per 8 RL.
Kemudian selain tadi apa namanya power dari outputnya ada power dari transistornya. Nah, berapa power transistor? Karena nanti berkaitan dengan kita harus memakai transistor karena P-nya harus memenuhi. Jadi datasheet nanti ada transistor ini powernya berapa. Jadi kita nggak boleh lebih dari itu. Nah, oleh karena itu kita harus menghitung ini apa namanya PDG ini, hanya desipasi dari transistor itu berapa kerjanya. Nah, kalau ini kerjanya tadi kan titik kerjanya kan VC, ICQ dan VCQ tadi waktu kita mencari di garis depan itu transistor kerjanya di IC dan VCQ. Nah, maka transistor tadi disipasi daya transistor tadi ini saya ini VCQ kali ICQ ini. Nah, ini adalah transistor dari transistor. Nah, ini sebagai ukuran nanti. Nah, jadi apa namanya? Jadi kerja daya disipasi kerja ini dengan daya DC dikalikan tekanan DC arus DC. Nanti kan ketika sinyalnya tiba, ya, ini ada sinyal. Ketika ada sinyal, maka disipasi dari transistor berkurang. Karena transistor mengubah dari ini titik kerja ini ke sinyal power, mengikuti sinyal power. Jadi dengan alasan ini maka titik memang pasti transistor pada titik kerja itu adalah kondisi yang terburuk. Jadi power rating transistor pada kelas layar harus lebih besar daripada PDG ini. Jadi kalau kita nanti daya maksimum dari transistor yang kita pilih ya 39 transistornya ya, itu atau 3 berapa gitu, PDG yang kita pilih ini harus lebih besar daripada yang kita rancang tadi, PDG tadi. Ratingnya harus supaya tidak rusak transistornya. Nah, jadi ini apa namanya untuk ngecek penggunaan transistor daya di sesuai rancang kita harus merancangnya harus di bawahnya rating yang ada di transistor. Kemudian berikutnya arus drain itu adalah apa, saluran ya, aliran arus. Pada gambar A tadi itu akan mengarus arus DC ya, DC ke rangkaian ya. Jadi sumber tegangan tadi akan mensuplai arus DC ke amplifier. Arus DC ini terdiri dari dua komponen, ya. Komponen biasing ya, komponen dari bias tadi, IC dan bias melalui voltage divider tadi, dan arus kolektor yang melalui transistor ya. Jadi DC karena DC ini dengan arus drain pada tingkat itu ya, harus dikeluarkan. Jadi ada dua tadi, arus yang dikeluarkan oleh sunti dan arus yang oleh transistor. Ada dua, arus dari biasing tadi, dan arus dari transistor. Apabila kita punya transistor yang tidak satu tingkat tapi beberapa tingkat, maka tinggal menambah ya. Menambahkan individual dari masing-masing penguat ya. Masing tingkat arus drainnya untuk mendapatkan arus drain totalnya ya.
Kemudian karena kita bicara daya, penguat daya, maka perlu juga besaran efisiensi. Efisien apa enggak? Nah, efisiensi. Kalau kita sudah bicara, maka besaran efisiensi ini penting. Jadi misalnya kita membeli suatu barang ya, kecil, bisa 2, cukup di Indomaret gitu ya. Tapi kalau kita belinya ribuan, nah kita nggak mungkin beli di Indomaret kan, kita beli di sumbernya sana. Efisien. Oleh karena itu, kalau kita bicara daya, efisiensi jadi penting. Jadi, kalau kita bicara small size, semua nggak perlu efisiensi ya. Karena ini kecil. Besar itu perlu efisiensi. Nah, di sini efisiensi itu didefinisikan, efisiensi adalah P out dibagi PDC. P itu adalah daya dari DC yang diberikan oleh sumber DC, ya, sumber tegangan cahaya. Jadi nanti kita ini kan amplifier itu kan tergantung mungkin dayanya itu melebihi daya yang kita berikan. Daya yang kita berikan dari sumber dayanya. Ya, sumber daya dari misalnya amplifier sumber dayanya berapa? Outputnya di speaker nggak mungkin lebih besar dari itu. Ya. Nah, oleh karena itu dengan dibagi PDC kali 100%, ukuran persen. Di mana PDC itu adalah VCC dikalikan IDC-nya. VCC yang dikali IDC-nya. Jadi efisiensi sekali lagi adalah equal sama output power AC ya, dibagi dengan DC power yang diambil dari sumber tadi. Ya. Kalau dari sumber PLN ya dari PLN. Kalau dari baterai ya dari baterai berapa? Di sini. Jadi efisiensi dari suatu amplifier itu antara 0 sampai 100. Efisiensi memberikan perbandingan sign ya. Jadi seberapa baik amplifier itu mengkonvert dari input DC ya, daya DC jadi daya AC ya kan. Jadi dia mengambilnya DC dari baterai, tadi kita diambil amplifier, kemudian menghasilkan output dari speaker AC ya, berupa sinyal AC. Seberapa besar artinya mengubah dari DC ke AC tadi, apakah diubah semuanya? Ya tidak ya, efisiensi nggak sampai 100% ya. Berapa yang diubah, itulah kinerja dari amplifier tadi, seberapa baik di convert dari DC menjadi AC, jadi sinyal AC. Jadi efisiensi yang tinggi itu adalah amplifier yang bagus ya, dia convert ya, mengubah power DC ke yang tinggi mengubahnya. Jadi ini adalah penting untuk kan baterai ya, operasi baterainya. Karena efisiensi tinggi berarti baterai yang digunakan akan berumur panjang ya, Mas Nomor ya. Jadi kalau kita dayanya kecil, berarti awet gitu ya, intinya gitu. Nah, siapa yang memakan daya ini? Tentunya resistor ya. Semua resistor itu adalah memakan daya ya, menjadikan hanya mendisipasi daya. Nah, dari resistor itu maka tidak mungkin tercapai 100% ya. Jadi pasti 100% ya, karena kita pakai RR tadi ya. Karena masing-masing R akan makan daya, sehingga dayanya nggak sampai 100% untuk pas A tadi.
pada kenyataan maksimum efisiensi dari kelas A itu ya, dengan instansi di kolektor itu terpisah, RC dan R ya, ada RC kan di kolektor ya, nanti dia beban speaker ya, bebannya itu R lagi kan, RR. Nah selama terpisah, nah, itu terpisah, ya terpisah. Nah itu maksimum 8%, maksimum 8%, paling tinggi ya, dicapai. Ya. Di sering kali nggak sampai. Ya. Ini 10%. Nah pada beberapa aplikasi ya, low efisiensi ya, kelas A diterima ya, pada aplikasi efisiensi yang milik kelas A yang kecil dari 50% ini tidak diterima kadang ya. Jadi misalnya dia untuk ini sinyal stage ya, jadi tingkat yang menggunakan sinyal yang bagus saja, bekerjanya bagus ya. Jadi low efisien masih diterima dan powernya masih kecil ya. Jadi ini masih bisa diterima untuk yang small sinyal ya, tingkat dari motor bertingkat-tingkat ya, pada tingkat yang masih small sinyal dan itu masih bisa digunakan. Jadi pada kenyataannya adalah penguatan final ya, tingkat sistem itu memerlukan itu hanya mendeliver power miliwatt ya, pesan miliwatt, dan arus drain arus power supply ya, masih cukup. Nah ya, kalau itu hanya mendeliver daya miliwatt, artinya ratusan miliwatt saja, ini kelas A masih diterima ya. Tapi kalau tingkatnya bukan dari yang sudah watt ukurannya, bukan miliwatt lagi, watt, yang current drain-nya menjadi lebih besar, maka kelas A ini mungkin sudah mulai dipikirkan ya, dengan kelas A ini. Ya, itu adalah kelas A. Contoh ya, contoh ini kelas A ya. Kelas A VCC-nya 30, kemudian ini inputnya 200 mV peak to peak ya. MV peak, ini inputnya, kemudian ini pakai foto juga R1490, R268, kemudian RJ20, RE-nya 10, RE-nya 20, VC-nya 30. Jadi di sini tegangan output peak to peak 18 volt, ini berarti 100 ohm ya. Maka berapakah daya, penguatan daya gambar ini? Jadi ini inputnya kan ini 200 mV peak to peak, lah ini 18 volt dengan penguatan ya. Ini nanti di outputnya di 18 volt ya. Itu di 200 volt jadi 18 volt peak to peak. Jadi berapa kali? Ke volt aja 5 kalinya ya, 5 kalinya berarti 18 5 kali 18 penguatannya. Penguatan ampere ini. Jadi berapa power gain-nya ya, penguatan dayanya. Baik, jadi dari kita bisa menghitung seperti biasa ya. Ini saya kira sama dengan contoh tadi. Berarti kita nggak usah menghitung apa namanya titik kerjanya.
Jadi ini kan sama ini, nggak salah. Ini ininya, penguatnya ini. Berapa ini? Belas. 17 kita lihat ya, contoh tadi. Contoh berapa ini? Nah, ini kan. Contoh 1 ini, yang persis ini. Yang hitung lagi, yang persis kan. Kelas A. Ini, berarti ini kita menggunakan PB-nya 3,7, VE-nya ketemu ini ya. Ini semua kita gunakan. Tadi. Nah, ini ya. Nah, ini ada rangkaian ekuivalen. Cara membuat rangkaian ekuivalen AC adalah semua kapasitor di short, kapasitor di short ya. Bypass emitter di short. Ini emiternya RE-nya nggak nampak lagi. RE-nya ada ini ya, 20 ini. Ini di short dengan ini. Ini karena AC-nya ini hilang. Ya. Ini short. Ini paralel. 1 R2. Nah, dan RE ya paralel. Ini dan RL paralel. Ya. Jadi ini gambarnya. Nah, cuman ini inputnya tadi 100 ya, di basis itu inputnya 100. Jadi di soal ini kan ini RE-nya hilang ya, RE-nya kan kepotong ya untuk ini impedansi dari basis ya, basis dari basis ini berapa kemasukannya? Kemasukan 100. Jadi tadi R1 R2 dengan 100. Nah ini R1 R2 100 ini dengan basis ya. Nah berarti ini Z input dari sini, Z state-nya ini sini berapa nih? Ini paralelnya semua nih. Ini input, ini output. Nah, ini inputnya di Z input totalnya adalah paralel semua 37,4. Ya. Kemudian inputnya berarti ya, inputnya berapa? Inputnya tadi P apa? V peak to peak. Nah, input dibagi 8 kali RL ya. RL. Nah, RL-nya gabungan dari ini. Gabungan dari RL kan. Gabungan dari ini. Untuk input RL ini. Jadi V peak to peak dibagi 8R. Nah, R-nya makanya ini. Dari 200 mV peak to peak kuadrat ya. 837,4. Kemudian 133,7 mikrowatt. Kemudian yang di output sama output tadi ya sama PV peak to peak 8 RL-nya sini jelas 80 ya. RL-nya 80 RRC tadi ya. Nah ini berarti 25 mW. Nah berarti efisiensi ini efisiensi gitu ya. Oh bukan, enggak. Saya kan AP-nya berapa? Jadi AP-nya total dayanya adalah tadi apa namanya P output dibagi P output lagi P input 25 mW ya, dibagi 130K 7 mikrowatt terjadi penguatannya 1683. Oke, kemudian tian 3 itu pada gambar yang A tadi, RL-nya diubah adalah 120 ya. Maka peak to peak outputnya
maka berapa power gain-nya. Jadi tadi kan peak to peak-nya berapa? Tadi ya. Jadi ini kan peak to peak output-nya 18. Ini kemudian RN-nya 180. Ini R-nya juga 120. Kemudian ini ya output peak-nya tidak 18 tapi berapa tuh? Tidak 18 tapi 12. Nah, 12. Nah, sekarang kamu hitung P-nya, P output-nya. Penguatan daya. Jadi hitung P output dulu, kemudian bagi P input, ketemu. Ya. Dari 12, hanya 120. Nah, berarti input dulu. Input ini input ya. Z input stage-nya 90, 68, 100. Ini tetap ya? Tetap. Caranya berubah. Jadi inputnya tetap. Ya, tetap. Nah, berarti yang berubah P outputnya. P outputnya tadi ini berapa? 12 ya? Bukan 12, 12 kuadrat. 8. RN-nya 20, tapi 120. 120. Berapa jadinya? P outputnya, P-nya tetap. P outputnya kuadrat 144 dibagi 8 kali 100. Jadi 11 kalau 120 berapa? Kan 120 mili ya. 8 poin. 50 miliwatt ya. 50 miliwatt. 150 miliwatt. Ya. Kemudian outputnya PU-nya tetap ya, nggak berubah. Berarti AP-nya berapa? Penguatan dayanya 150 dibagi 133,7 ya, itu 121 ya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Contoh berapa? Keempat. Contoh keempat. Daya pada transistor ya, dan efisiensi pada gambar tadi. Berarti kita menghitung namanya arus emiternya kan 50 ini kan saya cari 50 emiternya ada di. Kemudian kita mencari IDC-nya ya. Yang dari transistor ya. Kemudian di konektornya ada 3 VCC ya, VCC dan VCC dikurangi dari RC ya, DC kali RC. Jadi VC-nya 12 volt tadi ya, tadi sudah dihitung ya. Dan VCEQ-nya dikurangi 3.
3, PE nya 3 ya, 9. Jadi PDQ nya ya, transistornya benar PCE dikalikan IC dikalikan 150 1,35 watt. Di disipasi transistornya 1,35 watt. Harus di atas itu rating dayanya. Kemudian untuk mencari efisiensi maka kita harus menghitung IBIAS-nya dulu berapa ya, IBIAS nya berapa, nanti IDC itu adalah IBIAS tambah ICQ ya. Jadi gini, gambar mana? Nah ini nanti ini dari sumber ini sumber tenaganya dari sini ya, dari baterainya ini akan diambil melalui RC ini kan IC nanti. Nah IC ini kan hanya transistor yang ngambil ya. Di IC sama dengan IE ya 150 mA itu. Nah terus juga ambil ke sini juga. Nah ke sini itu berapa? Nah ke sini itu adalah VCC dibagi ini R ini. R ini. Arus kan tegangan dibagi hambatan ya. Nah ini dibagi R1 dan R2 nya. Itu adalah IBIAS-nya. Ini IC-nya. Jadi I-nya adalah 2, ini dan ini dijumlahkan. Oke. IDC-nya itu IDC-nya biasanya ini 30 dibagi R tadi jumlahnya 53 mA. Terus I yang IC tadi dan dari transistornya ICQ ini 150. Jadi IDC-nya adalah 203,8 mA. Ya. Harus yang oleh dari baterai itu. Ya, dari supply tegangan itu sekian ini mili. Hanya. Berarti DC input powernya ya, adalah P dan VCC kali DC. Nah, VCC nya 30 ya. Tadi kan 30 watt ya. Dikalikan ID-nya tadi. Nah, ketemu 6,11 watt. Ya karena apa namanya output power itu sudah kita dicari tadi ya. Jadi output powernya berapa? Tadi kan 225 mW ya. Kita ngitung yang awal tadi contoh 1 tadi. Itu ketemu 225 mW. Ya. Mana di halaman berapa? Bukan. Bukan. Contoh. Nah ini output ya, outputnya output powernya itu ini 18 watt dibagi 8 kali R 25 watt miliwatt. Nah ini kita gunakan ini ke outputnya dibagi PDC nya, bagi PDC nya 2 dibagi PDC 225 dibagi PDC nya ketemu 6,1 ya PDC nya cuma 3,68%. Oke sekali. Ya, outputnya sekian dia besar 6,11 watt. VCC kali DC nya. Ini 3,68%. Ada pertanyaan ini untuk menghitung apa namanya PDC ini? Ya, silakan. Ya, silakan. Adi. Langsung mic aja, bisa mic. Tadi nilai 8 dari mana? Oh ya, oke baik. Nilai 8 tadi dari mana ya?
Tadi halaman berapa? Enggak. Carinya ya. Tadi kita bahas efisiensi tadi. Dua puluh dua. Nah, ini tadi kan ini ya, output power. Nah, output itu VRMS kuadrat per RL. Biasanya kita mengukurnya ini pakai osiloskop, berarti peak to peak. Jadi VRMS peak to peak. Ya. VRMS adalah peak per akar 2, gitu kan ya. VRMS adalah V peak per akar 2. Berarti kalau peak to peak berarti 2 kalinya. Ya. Kalau V peak itu 2 kalinya. Berarti 2 V peak per 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Jadi 2 akar 2 kalau peak to peak 2 akar 2 kuadratkan. Ini kuadratkan ini. Ini menjadi peak to peak itu adalah 2 akar 2 VRMS. Maka ini dikuadratkan. Ini VRMS kuadrat dikuadratkan 2 akar 2 dikuadratkan 4 kali akar 2 8. Gitu ya. Aduh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Belum? Ya, adik. Oh, belum. Oke, yang lain? Yang lain? David? Belum, oke. Baik. Baik, karena waktunya juga sudah habis. Jam 12. Betul. Yang tadi soal yang nomor tadi nanti kita diskusikan minggu depannya. Ini ya, ini tadi minggu depan. Ya. Sebelum saya ini ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oke, cukup. Kita tutup ya pertemuan hari ini. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.